Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 15, malam yang ke-16 dari bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 6 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Ta'awun di Said Pama BRCB, Berau, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah umum dengan tema pekerja yang amanah sebagai muhasabah di akhir tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Sumatera dan Aceh. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Sumatera wa fi Aceh. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang-orang yang beriman, baik di Sumatera ataupun di Aceh. Allahumma amin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, terimalah orang-orang yang meninggal tenggelam sebagai orang-orang yang mati syahid di sisi Engkau. Allahumma amin. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma amin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh pejabat yang ada di Said Pama BRCB dan juga Braukol yang sudah berkenan hadir, dan juga panitia yang mengundang untuk bisa terjadinya kajian Islam ilmiah umum ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan berkah dan afiat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Yang artinya, sesungguhnya yang paling baik yang kalian konsumsi adalah usaha tangan kalian sendiri. Makna dari hadis ini, sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan hasil usaha tangan kalian sendiri. Seorang bekerja, kemudian dari pekerja tersebut dia dapat gaji, kemudian dia bisa makan dengannya. Itu adalah hasil yang paling baik yang diterima oleh seorang muslim. Lebih baik tentunya daripada meminta-minta. Lebih baik tentunya daripada mencuri, mengoplos, memalsukan.
Nah, setelahnya Rasulullah SAW bersabda, wa inna auladakum min kasbikum. Dan sesungguhnya anak-anak kalian hasil usaha kalian. Hadis ini saya akan angkat sebagai sebuah keresahan. Kita semua di sini bekerja untuk mendapatkan gaji agar bisa makan, bisa punya sandang, bisa papan pangan. Dan apa yang kita kerjakan ini adalah yang paling terbaik karena kita bekerja sendiri, menghasilkan sendiri. Tidak minta-minta dari orang, kemudian tidak mengambil hak orang lain. Dan apa yang kita dapatkan dengan hasil usaha kita sendiri ini nanti akan dimakan oleh anak istri kita. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Bahwa apabila kita tidak amanah di dalam bekerja, maka sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita pribadi dan juga istri dan anak-anak kita. Ini yang harus ada dalam selalu benak kita. Seorang muslim kenapa dia amanah? Bahkan ada singkatannya. Seorang muslim kenapa dia harus amanah? Akidah, kemudian mujahadah, kemudian amanah, kemudian akhlak, kemudian hikmah, ahli dan hikmah, nilai tambah ahli dan hikmah. Kenapa harus demikian? Nanti saya akan kasih dalil ini 6 ini. Kenapa harus demikian? Karena dia sangat berpengaruh. Apa yang kita makan sangat berpengaruh ke dalam qalbu kita, ke dalam jasmani kita, sangat berpengaruh ke dalam diri istri kita, anak kita. Kalau tidak halal atau ada syubhatnya, ada setengah halal setengah haramnya, sangat berpengaruh kepada diri kita. Coba perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi juga. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu as-safar." Beliau menyebutkan seseorang yang panjang safarnya, dan safar itu adalah kondisi yang mana doa seseorang dikabulkan. Panjang safarnya. Safar itu doa seseorang dikabulkan. Kemudian asy'atha aghbar, penuh lusuh debu. Ini juga kondisi yang aturan kalau dia berdoa saat penuh dengan lusuh dan debu, maka dikabulkan doanya. Termasuk di dalamnya, wallahu alam, bapak-bapak, saudara-saudara yang kerja di tambang sana, penuh lusuh debu. Tadi saya datang sebelum maghrib, melihat kawan-kawan capek, penuh lusuh debu. Banyak doa saat itu. Itu salah satu pengabulan doa. Nggak tahu yang di kantor ya, yang bersih-bersih. Tapi yang penuh lusuh dan debu, itu pengabulan doanya keras. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang Arafah, orang yang datang ke Arafah kan orang penuh dengan lusuh dan debu, tidak rapi-rapi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ibadi." Wahai malaikatku, lihat tuh hamba-hambaku. Ja'uni syu'than ghubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan penuh lusuh dan debu. Ma arada haula. Apa yang mereka inginkan pasti dikabulkan. Jadi keadaan lusuh debu, tidak bersih, apalagi saat mencari yang halal untuk hanya sekedar sesuap nasi, itu adalah keadaan yang sedang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering angkat tangan seperti itu. Sering-sering berdoa kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Kemudian asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Rabbku wahai Rabbku. Wahai Rabbku wahai Rabbku. Dia menyebut nama Allah. Ini juga sebab orang dikabulkan doanya. Saya ulangi 4 hal sebab orang dikabulkan doa. Saat safar, kemudian lusuh dan debu, kemudian mengangkat tangan saat berdoa, kemudian memanggil nama Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Rahman. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintar, lezat-lezat lisan kita menyebut nama Allah saat berdoa. Puji Allah Subhanahu wa taala saat berdoa. Ini 4 keadaan, siapa yang mengerjakannya niscaya dikabulkan doa. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Kemudian lihat, perhatikan. Ingat anak-anakmu yang kalau seandainya engkau tidak amanah di sini, lihat. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat yang aturan kita bekerja dengan amanah adalah hal yang paling terbaik di sisi Allah. Makan dari hasil kerja, dari hasil keringat kita, itu hal yang terbaik di sisi Allah. Tapi gara-gara tidak amanah, maka akhirnya berpengaruh kepada diri kita dan juga anak istri kita. Istri susah dibilangin. Itu jangan mengira dasar nih perempuan susah diatur. Memang sifatnya begitu. Enggak. Kita yang kadang salah. Kita yang kadang-kadang berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kadang-kadang mencari rezeki tidak amanah. Anak susah diatur. Anak susah menghafal. Anak susah disuruh berjilbab padahal sudah umur 17 tahun. Anak susah diajak sholat padahal sudah balik. Anak susah diajak berpuasa Ramadan padahal sudah balik. Dia muslim, balik, berakal, mampu. Bukan wanita haid dan nifas, tapi susah untuk diajak sholat dan puasa. Itu jangan sampai dikira memang anaknya ini nakal. Enggak. Kadang dari kitanya memberikan makanan dari rezeki kita yang tidak halal. Maka hati-hati. Jangan sampai seseorang yang aturan dia bekerja mendapatkan hasil kerja dari keringatnya, itu adalah yang terbaik di sisi Allah, tapi gara-gara tidak amanah, maka akhirnya sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, ini yang akan saya angkat, kenapa harus ada kata amanah dalam hidup seorang muslim. Poin pertama, apa itu amanah? Amanah secara bahasa adalah wadi'ah. Wadi'ah artinya titipan. Secara bahasa. Adapun secara istilah syariat disebutkan oleh Al-Munawi, seorang ulama dari Mesir, bermadzhab Syafi'i, mempunyai kitab Al-Faidul Qadir. Beliau berkata, kullu haqqin lazimahu ada'uhu wa hifdhuh. Setiap kewajiban yang harus ditunaikan dan dijaga dan ditunaikan dengan benar. Perhatikan. Setiap kewajiban yang harus ditunaikan, dijaga dahulu, kemudian ditunaikan dengan benar. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang atasan kita, Fulan, ini kasih mic ya kepada si Fulan. Mic-nya ini yang dikasih. Ini harus dijaga. Tidak boleh dirubah mic-nya meskipun sama dengan mic yang lain, kemudian baru dikasih kepada orang. Enggak boleh. Kita diperintahkan untuk ini 100.000 ya, kasihkan ke si Fulan. Tidak boleh mengganti kertasnya itu dengan kertas yang lain meskipun sama 100.000 baru dikasihkan kepada si Fulan. Enggak. Karena yang dikasih adalah kertas tersebut. Itulah amanah. Kullu haqqin lazimaka ada'uhu hifdhuhu. Hifdhuhu ada'uhu. Setiap kewajiban yang engkau harus menjaganya, jaga tadi. Itu yang saya katakan. Mic-nya yang diperintahkan untuk jaga ya ini. Harus disampaikan ya ini. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Meskipun kadang mengganti dengan yang lain yang lebih baik. Tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan mic yang ini. Dan silahkan kiaskan dengan yang semisal dalam pekerjaan kita. Kemudian,
kullu haqqin lazimaka hifdhuhu wa ada'uhu, dan menunaikan dengan benar. Di sini lihat. Menunaikan dengan benar, yaitu seseorang harus punya nilai tambah dan ahli. Tidak boleh asal tunai kewajiban, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina." Allah sangat menyukai jika salah seorang mengamalkan amalan, dia perfeksionis, sempurna dalam mengerjakan sebuah amalan tersebut. Bahasa agamanya ihsan. Ihsan itu tingkatan keislaman yang paling tinggi. Ihsan itu tingkatan keislaman yang paling tinggi, dan itu adalah nilai amanah yang sangat luar biasa. Maka amanah, sekali lagi saya ulangi, setiap kewajiban yang harus dijaga, tidak boleh diganti. Yang dititipkan apa, itu yang dikasih. Yang harus dijaga dan kemudian ditunaikan dengan benar. Ditunaikan dengan benar. Tidak boleh asal tunai. Sama kalau kita sholat, tidak boleh asal sholat. Tapi bagaimana sholat kita berkualitas tinggi, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi puasa. Jangan sampai hanya sekedar menahan lapar, haus. Tidak, tetapi bagaimana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan ya, saya beri contoh. Orang saat sholat, dia ketika sholat nyari kunci mobil. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Allahu Akbar. Mana tadi ya? Dan dapat. Nyarinya dapat. Atau nyari kunci kamar, dapat. Buktinya apa? Setelah sholat, tadi dalam sholat dia pikir kayaknya di bawah meja deh. Habis sholat dia lihat, benar kan? Berarti nyari kunci saat sholat. Itu berarti sholatnya tidak amanah. Karena tidak dikerjakan dengan khusyuk, hadir hati. Contoh lagi puasa. Puasa juga begitu. Puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, diampuni dosa yang telah lalu. Apa maksudnya ihtisab? Berharap pahala. Apa maksudnya berharap pahala? Kalau berpuasa tidak boleh ngeluh. Aduh, haus banget nih. Gak boleh. Semakin haus, semakin nikmat. Hausin aja ya Allah. Sekalian hausin. Nah, itu puasa yang amanah. Begitulah kita bekerja di perusahaan ini. Kerjakan sesuai dengan yang diminta, bahkan kalau perlu seseorang mengerjakan dengan lebih daripada apa yang diminta. Itulah ihsan. Itulah nilai tambah. Sehingga kalau sudah, seseorang akhirnya menjadi ahli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah pengertian dari amanah. Baik, poin yang selanjutnya. Apa menurut Islam hukum amanah? Hukumnya adalah wajib. Apa pengertian wajib? Ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintah oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Artinya yang tidak amanah berdosa, bahkan mohon maaf dosa besar. Yang tidak amanah bukan hanya sekedar berdosa, tetapi dosa besar. Kenapa? Karena apa pengertian dosa besar, Pak? Kullu dzambin khatamahu Allahu binar, aw la'nah, aw ghadab, aw 'adzab. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir, ahli ilmu, ahli fatwa di zaman para sahabat,
Beliau mengatakan dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan siksa neraka, murka, dan laknat. Itu dosa besar. Termasuk di dalamnya yang tidak amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman yang tidak ada amanah. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang dengan kesempurnaan yang wajib apabila tidak amanah. Jadi urusan amanah dalam bekerja, Pak, bukan urusan saya diketahui manajer, deputi atau tidak, bukan. Saya diketahui oleh atasan saya atau tidak, bukan. Urusan amanah, saya beri contoh, misalkan saya pernah ke beberapa site, di situ ada gelang, dia harus pakai itu, tidur malam, kalau berkurang, maka tidak boleh kerja. Betul apa betul? Ada di sini itu? Ada. Kadang-kadang ada diakalin. Nah, ada yang begitu? Hati-hati. Kita bukan urusan dengan atasan. Bagi seorang muslim, bekerja, dapat yang halal, untuk makan diri sendiri dan anak istri, itu urusannya dengan Allah Rabbul Alamin. Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Pengetahuan Allah tanpa batas. Allah tahu yang ada dan yang tidak ada, dan yang mungkin ada dan yang mustahil ada, Allah tahu. Jadi urusan amanah seorang muslim dalam bekerja bukan urusannya dengan atasannya, tetapi urusannya dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi rizki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil dari Al-Quran bahwa amanah wajib hukumnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, perintah. Dan orang-orang ahli fikih mengatakan al-aslu fil amri al-mutlaq lil wujub. Asal hukum perintah secara mutlak adalah menunjukkan kepada kewajiban. Ketika Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, berarti hukum amanah adalah wajib. Wajib. Apa tadi pengertian amanah? Yaitu segala sesuatu kewajiban yang wajib dijaga dan ditunaikan dengan benar. Dan subhanallah para ikhwah, kalau orang tidak amanah, maka yang ada adalah kerusakan. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ini juga dalil yang menunjukkan wajibnya amanah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanah dilalaikan, maka tunggulah hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Tunggulah kehancuran, kecelakaan di tengah jalan gara-gara tidak amanah, tidak istirahat dengan baik dan benar saat malam. Akhirnya terjadi na'udzubillah kecelakaan, tidak amanah. Idza dhuyyatil amanah, jika disia-siakan amanah, fantadhiris sa'ah. Tunggulah kehancuran datang. Rasulullah SAW ditanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Kata beliau, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Jika sebuah perkara diberikan kepada bukan ahlinya. Jika sebuah perkara diberikan kepada bukan ahlinya. Ahlinya semestinya operator harus tidur lengkap. Tidak boleh menyetir mobil HD kecuali dalam waktu masa tidur yang sesuai. Kalau tidak, berbahaya. Berbahaya bukan untuk dirinya, berbahaya untuk orang lain. Bisa membahayakan nyawa orang lain. Dan saya berpesan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga termasuk amanah. Jangan pernah berurusan dengan darah seorang muslim selama hidup. Jangan pernah berurusan dengan darah seorang muslim. Walau setetes pun engkau teteskan darah seorang muslim tanpa kebenaran, itu urusannya di akhirat panjang. Susah. Hisabnya susah. Maka hati-hati.
Saya sudah bilang tadi bahwa urusan amanah bekerja, istirahat yang banyak sesuai dengan yang sudah diarahkan agar nanti bekerja besok fit, kemudian tidak membahayakan orang lain, itu bukan urusan kita dengan atasan. Urusan kita dengan siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim bighairi haq, tanpa kebenaran. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah pengertian amanah, itu dalil hukum wajibnya amanah dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan bacakan perkara yang sangat indah dari perkataan para ulama tentang amanah. Saya baca-baca tadi perkataan indah luar biasa. Tadi Bapak bercerita tentang mohon maaf saya tidak tahu namanya, lupa namanya. Ya, Pak Jimmy ya. Baik. Bercerita tentang sekarang lagi rame lari. Dulu rame sepeda, orang sepedaan. Sekarang lagi rame lari, orang lari. Begitulah musim-musimnya. Nanti rame pedal, orang main pedal. Ya. Baik. Perhatikan, itu semua kan membuat kita sebagai seorang yang sehat. Maka lihat baik-baik perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang siapa sih orang yang benar. Laki itu siapa sebenarnya? Orang yang laki. Coba perhatikan, Umar bin Khattab berkata, "La taghurruni salatu mri'in wala shaumuh. Man syaa'a sham wa man syaa'a shalla. La dina liman la amanatalah." Perhatikan. Ahli salat, ahli puasa, tapi enggak amanah, enggak bermanfaat salatmu, enggak manfaat puasamu. Saya tidak akan tertipu dengan salat seseorang, dengan puasa seseorang. Yang kuat berpuasa silahkan dia berpuasa, yang kuat salat dia silahkan salat. Tetapi ingat, tidak ada nilai value agama seseorang bagi siapa yang tidak amanah. Lihat. Seseorang tidak dikatakan sebagai punya nilai agama bagi siapa yang tidak amanah. Lihat perkataan beliau lagi, "Man addal amanah wa kaffa an a'radil muslimin fahuwa rajul." Lihat, siapa yang menunaikan amanah dan tidak mengganggu kehormatan seorang muslim, akhlak. Kita semua di sini datang untuk bekerja yang halal, pantang untuk mengganggu orang, apalagi ganggu kehormatan orang. Siapa yang menunaikan amanah dan menahan tidak mengganggu kehormatan kaum muslimin, dialah si gentle yang paling gentle. Bukan yang bisa ngangkat barbel sekian, bukan yang bisa lari sekian. Gentle, paling gentle adalah yang menunaikan amanah dan tidak sibuk dengan aurat kaum muslimin. Si fulan, si fulan, si fulan. Fahuwa rajul, dia adalah rajul. Itu yang laki. Laki banget tuh begitu. Yang amanah dan seorang yang tidak menyakiti kehormatan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, perhatikan, la tanzuru ila siyami ahad wala salati. Tadi kita semangat salat, semangat qabliyah, ada yang orang semangat tahajud, ada orang yang semangat puasa. Kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa sih, Pak? Umar bin Khattab itu gini, manusia itu kalau saya runut keistimewaannya, para rasul, para nabi, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Manusia kedua terbaik setelah para nabi, para rasul. Imam Syafi'i di mana? Jauh. Ya. Umar bin Khattab, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, di sini Imam Syafi'i. Di sini para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.
Umar bin Khattab, saya menceritakan itu apa? Agar ini perkataan bukan orang sembarangan nih, itu maksud saya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Kalau ada nabi sepeninggalku maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, "La tanzuru ila siyami ahad wala salati." Jangan lihat kepada puasanya seseorang dan kepada salatnya seseorang. Walakin anzur ila sidqi hadits. Tetapi lihat kepada jujurnya perkataan seseorang. Idza haddath, jika dia ngomong, aib Pak, seorang muslim dusta, enggak amanah betul. Tanamkan di dalam kalbu Pak, sepahit-pahitnya akibat saya tidak akan pernah berdusta dalam hidup saya. Ada seorang ahli hadis, Imamul Muhaddisin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, "Lau anna malakan minas sama' nazal wa akhbara anna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarru'an." Kata Imam Sufyan bin Masruq bin Sa'id Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, kalau seandainya ada malaikat turun dari langit lalu memberitahukan Allah menghalalkan untuk kalian dusta, aku tidak akan pernah berdusta, berbohong. Aib seorang muslim. Kenapa? Malu untuk berdusta. Jangan engkau tertipu dengan sholatmu, puasa seseorang, tetapi lihatlah kepada jujurnya ucapan seseorang jika dia berbicara. Wa amanatihi idza tumin, dan amanahnya apabila diberi amanah. Wa wara'ihi idza ashfa, dan sikap wara'nya kalau seandainya diberi sesuatu. Ini laki, Pak. Ini perkataan para ulama salaf tentang amanah. Para ulama-ulama terdahulu dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, satu lagi. Bagaimana semestinya seorang yang amanah? Ini nanti akan saya sebutkan ya. Saya akan sebutkan sifat-sifat pegawai yang amanah. Baik. Saya akan sebutkan dulu perkataan Abdullah bin Abbas. Siapa sih Abdullah bin Abbas? Anak paman Nabi, habrul ummah, ulamanya umat Islam, dari galangan para sahabat. Kemudian turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama Islam dan pemahaman tafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas berkata, perhatikan, innama umira fir riba an yundhira al-mu'sir. Yang artinya, kalau sedang berhutang, kita paling diperintahkan untuk menunggu orang yang sedang berhutang kalau tidak mampu bayar. Itu lebih utama daripada kita menagih. Nunggu. Tidak usah ditagih. Nunggu saja. Sampai kapan Ustaz? Sampai bayar. Wah, berat ini Ustaz. Memang begitu ayatnya. Wa in kana dzu usra fanadhirah ila maisarah. Jika dalam keadaan sulit yang berhutang, maka tunggu sampai dia mampu untuk bayar. Nagih boleh enggak? Boleh. Tetapi lebih afdol nunggu. Lebih afdol lagi dihalalkan. Nah, itu 3 tingkatan tuh. Ya, dihalalkan, diikhlaskan, diredakan. 3 tingkatan. Nunggu, menagih, lebih afdal lagi menunggu, lebih afdal lagi dihalaskan, diikhlaskan. Kenapa Ustaz? Diikhlaskan lebih afdal, dijamin surga. Ustaz, ini sedikit menyinggung tentang hutang ya. Saya punya buku tulisannya terhina karena hutang. Tapi tidak dicetak secara umum dan tidak dijual karena saya pikir ilmu itu tidak usah dikomersilkan, tidak dijual begitu komersil. Ini nanti panitia mungkin saya akan kasih supaya dibagikan. Terhina karena hutang. PDF-nya saya akan kasihkan. Silahkan yang mau cetak silahkan. Di dalam buku tersebut saya sebutkan hati-hati berhutang. Ya. Dan kemudian saya sebutkan juga adab-adab orang yang menghutangi.
Di antara adab orang menghutangi, boleh menagih tapi dengan lembut. Lebih afdal daripada menagih yaitu menunggu. Lebih afdal lagi dari menunggu yaitu mengikhlaskan. Berat memang iya. Makanya ada kaidah mengatakan memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ada orang berhutang kepada kita. Ustaz, ada orang berhutang, tapi dia kayaknya nggak tahu-tahu diri. Saya nggak akan nagih, saya biarkan aja. Tapi nanti di akhirat tak tuntut orangnya. Boleh nggak begitu? Boleh. Hak dia. Tetapi lebih afdal memaafkan di dunia. Lihat kaidahnya tadi. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Apa dalilnya? Itu sebuah statement, pernyataan, harus ada dalil. Karena setiap perkataan para ulama harus ada dalil. Saya ulangi pernyataannya. Apa tadi? Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Kana rajulun min Bani Israel yudayinun nas. Ada orang dari Bani Israel, saudagar kaya, suka menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia melihat orang yang susah bayar hutang, qala li fityani, dia akan katakan kepada pegawainya, tajawaz anhu, maafkan. Enggak usah ditagih, maafkan dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu. Maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Yang menghalalkan hutang dijamin surga. Tapi pusat yang menuntut balas, bukankah akan dia dapat haknya? Iya, dapat haknya, tapi belum tentu masuk. Makanya menuntut balas boleh, tetapi memaafkan di dunia lebih afdal. Baik, kembali kita ke permasalahan amanah. Saya akan sebutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang amanah. Apa saja tanda seorang pegawai amanah? Perhatikan baik-baik. Tanda seorang pegawai amanah yang pertama, akidah. Apa akidah? Sinonimnya ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas itu? Beramal hanya ingin dilihat oleh Allah. Hanya ingin dapat ganjaran dari Allah. Dia tidak peduli untuk mencari muka atas-atasannya, enggak peduli. Dan biasanya Pak, yang beramal dengan akidah yang benar tanpa dilihat oleh orang pun Allah akan angkat derajatnya. Ada saja Pak, saya beri contoh ya Pak, penceramah seperti ini akan masuk ucapannya ke dalam hati relung kalau seandainya dia memang benar ikhlas karena Allah SWT. Tanpa harus retorika indah, pura-pura nangis, nggak perlu. Kalau memang dari hati akan sampai ke hati. Begitulah tanda seorang pegawai karyawan yang amanah, harus ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Perhatikan baik-baik. Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Tidak mencari orang yang melihat amalnya dan mengganjar atas amalnya kecuali Allah. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diminta ganjaran kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya, saya kan punya pesantren, saya juga punya pegawai. Biasanya yang ikhlas, saya biasa bahasakan di hadapan pegawai saya, berdedikasi lebih. Apa itu dedikasi Pak? Dedikasi adalah beramal di luar tanggung jawab. Seorang bekerja, pegawai saya dari jam 9 pagi kerja sampai jam 5.
kerja. Tetapi ketika dia ikhlas, dia akan tanpa hitungan, dia akan menyelesaikan tugasnya meskipun sampai jam 6. Dan dia tidak perlu untuk validasi, saya sampai jam 6 ya. Enggak. Dia cukup validasinya dari siapa? Allah SWT. Ini sifat karyawan, pegawai yang amanah yang pertama, yaitu apa tadi? Ikhlas. Apa pengertian ikhlas? Tidak ingin dilihat, tidak ingin dapat ganjaran, penghargaan, pujian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ikhlas, Pak, indah hidupnya. Tidak pernah sulit, tidak usah berpura-pura. Orang riya yang paling capek hidupnya. Saya beri contoh nih, Pak ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang terkena sindiran. Ada sebagian orang kalau nggak ada pengajian nggak ke masjid. Ya, nggak ke masjid. Sholatnya di kamar. Itu kalau sholat. Tapi gara-gara saya harus jadi pembicara, harus sholat di masjid nih. Pura-pura susah, Pak. Itu biasanya dimiliki oleh orang-orang riya. Orang yang ikhlas nggak ada peduli dia. Saya sering mencontohkan dengan PNS. Coba bayangkan PNS itu kerja 35 tahun. Kadang-kadang di instansi yang sama selama 35 tahun. Masuk kerja jam setengah 8, pulang jam 4. Kerja setengah 8, pulang jam 4. Kerja setengah 8 di tempat yang sama. Itu, Pak, mohon maaf, kalau diputar video kehidupannya, filmnya sangat membosankan. 35 tahun, begitu aja. Tetapi pertanyaan saya, kenapa bisa istiqamah? Fulus. Setiap tanggal berapa biasanya? Tanggal 1 dapat gaji. Dia ikhlas untuk gajinya, menyebabkan dia istiqamah. Begitulah pekerja yang ikhlas, dia akan istiqamah. Istiqamah berbuah husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak pernah akan terpisah. Ikhlas menghasilkan istiqamah. Dilihat orang, dipuji atasan, dapat penghargaan, nggak ada urusan. Saya kerja ikhlas. Kemudian istiqamah. Dan istiqamah menghasilkan husnul khatimah. 3 mata rantai yang tidak akan pernah terpisah. Ini sifat amanah yang pertama dari pegawai. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah, ini sangat penting. Hati-hati banget, terutama kita di zaman media sosial yang sangat melalaikan. Al-iltizam bi awqatil amal. Mohon maaf, kita ini sudah menjual waktu kita 8 jam, sudah teken kontrak, atas itulah kita dapat gaji. Yang 8 jam itu haram untuk digunakan selain pekerjaan. Kalau tidak, akan berpengaruh pada diri, pada istri, pada anak. Ustaz, boleh nggak main game saat kerja? Nah, ada ahli fatwanya, gak boleh. Ya, kenapa para ikhwah? Karena kita sudah jual waktu kita 8 jam dengan gaji sekian. Itulah yang disebut dengan amanah. Menggunakan waktu kerja untuk hanya pekerjaan. Bahkan ada buku syekh saya, ahli hadis di kota Madinah, Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Judulnya Kaifa yu'addil muwazzaf al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau tersebut, bahkan untuk sholat duha di waktu kerja tidak boleh. Kenapa, Pak? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiahnya enggak ini panitia? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang menjawab? Mohon hadiahnya kasih sini. Kenapa sholat duha di waktu kerja nggak boleh?
Salat duha sunnah, bekerja wajib. Dan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Wajib dulu baru sunnah. Ini para ikhwah. Ini dapat hadiah ya Pak. Mau yang mana Pak? Mau bagaimana bila ajal tiba Pak? Persiapan. Ya Pak. Baik. Kemudian di situ disebutkan i'tikaf nggak boleh. Kenapa? Dia hukumnya sunnah, bekerja wajib. Hati-hati ini bapak-bapak, kadang-kadang syaitan itu, perhatikan ya, ini bisikan syaitan. Ma amarallah bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali syaitan ada dua cara untuk mengganggu manusia. Cara yang pertama dengan terlalu berlebih-lebihan, hulu. Cara yang kedua dengan terlalu meremehkan. Saya beri contoh misalkan. Orang yang baru jalan istiqamah, biasanya dihinggapi terlalu berlebih-lebihan. Wudu, nggak cukup sekali, harus sampai basah, baru selesai. Beristinja, nggak cukup sekali, harus sampai mau keluar kamar mandi, kemudian masuk lagi, keluar kamar mandi. Orang sudah selesai sholat jamaahnya, baru dia keluar. Itu adalah sifat berlebih-lebihan. Ada yang meremehkan, tidak sholat sama sekali. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kadang-kadang di waktu kerja dia ingin sholat duha nih. Tapi waktu kerja dia tidak pakai pemahaman agama yang benar bahwa ini wajib bekerja di waktu kerja, menggunakan waktu yang sudah dia jual dengan gaji, dia dapat gaji untuk pekerjaan, bukan untuk yang lainnya. Nggak boleh sama sekali Ustaz? Iya, nggak boleh sama sekali. Kecuali kalau diizinkan oleh atasan atau yang mempekerjakan dia. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kedua, itu yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah, nih, perhatikan, sudah kita singgung tadi. Ahli. Apa itu? Seorang karyawan pegawai yang amanah adalah seorang yang bekerja dengan itqan. Apa itu itqan? Bekerja dengan maksimal, penuh ketelitian dan penuh kesempurnaan. Yang aturan pekerjaan ini bisa dia selesaikan hari ini, jangan sampai tunda besok. Zalim para ikhwah, nggak boleh. Ya, pekerjaan hari ini sama seperti pelayan masyarakat misalkan. Datang seorang yang minta pelayani. Iya Pak, silahkan berkasnya letakkan situ. Besok datang lagi ya Pak. Padahal bisa dia kerjakan sekarang. Itu nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Yang bisa dia kerjakan saat ini, maka dia kerjakan dengan maksimal. Itu sifat pegawai yang karyawan, yang amanah. Menjadi ahli. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi, Innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian beramal, hendaklah dia kerjakan dengan itqan. Yang keempat, pegawai yang amanah adalah pegawai yang di mana-mana mencontohkan kebaikan. Dia pelopor kebaikan. Bukan pelopor keburukan. Ya, kalau enggak ada dia, wah enggak asik nih. Kita jadi enggak semangat kerja kalau enggak ada ini nih. Bukan malah sebaiknya, dia pelopor keburukan. Pegawai, karyawan yang amanah adalah dia menjadi qudwah hasanah bagi orang lain. Sebagaimana Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kunti. Allah menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Jadi qudwah hasanah. Ucapannya baik, kemudian kerjaannya baik, ibadahnya baik,
saling tolong menolong di antara sesama, dia yang semangat untuk menjadi contoh yang terbaik. Ini yang kelima, yang terakhir, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pegawai yang amanah adalah sangat mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di perusahaannya, apalagi untuk keselamatan. Jangan sampai dia melanggar. Kenapa? Karena tadi, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'a. Jika amanah disia-siakan, maka datanglah kehancuran. Baik, pertanyaan. Ada buku judulnya Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin sifat pegawai amanah? Wah, nggak masuk berarti nih. Bahaya ini, Pak. Nggak bisa diamalkan nanti. Hah? 1. Hah, ya, Pak. Nama? Siapa? Nah. Yang kedua, menggunakan waktu kerja untuk pekerjaan, tidak untuk bermain game atau hal yang lain. Yang ketiga, menjadi akhir, yaitu bekerja dengan maksimal penuh kepedulian. Nah. Yang keempat, menjadi pelopor kebaikan bagi orang lain. Nah. Ucapannya baik, ibadahnya baik, kerjaannya juga baik. Nah. Yang kelima, jangan mentaati peraturan. Nah. Takbir. Masya Allah, silakan. Zainab. Baik. Ada kaedah ini mengatur waktu di bulan Ramadan sebentar lagi. Ada kaedah di dalam permasalahan hutang. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya sebutkan kaedah dalam masalah hutang. Ada 3. Boleh ini, tapi lebih afdal ini, lebih afdal ini. Nah, yang jawab Pak Jimmy mungkin. Ya, silakan Pak. Terakhir diikhlaskan. Oke, yang terakhir diikhlaskan. Yang kedua, yang di bawahnya menunggu. Yang paling rendah menagih. Tapi ada syaratnya, boleh nagih. Harus dengan lembut, tidak boleh bawa debt collector. Lembut. Rasulullah SAW bersabda, rahimallah, Allah merahmati, samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Lihat indahnya agama Islam ya. Allah merahmati seseorang yang lembut, santun saat membeli, tidak menawar terlalu murah. Santun saat menjual, tidak menjual terlalu mahal. Santun saat menagih, tidak menagih dengan suara yang keras apalagi menghinakan. Kemudian saya sebutkan tadi ada sebuah kaidah. Mana yang lebih baik? Menagih atau memaafkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ini Bapak dulu. Silakan Pak. Bekal Ramadan Pak. Aman. Okay. Pembatal dalam masalah ibadah. Tunggu, siapa? Silakan Pak. Amalkan ya Pak ya. Oh ya, oke. Silakan Pak. Ini. Mohon maaf. Pertanyaannya, mengapa memaafkan lebih utama daripada menagih? Nah, yang memaafkan ganjarannya surga, yang menagih belum tentu surga.
Ingat Pak, semua kezaliman akan diselesaikan oleh Allah di tempat namanya kontor. Jadi begini Pak, kita sesudah dibangkitkan dari kubur, lihat ya, perhatikan nih kehidupan manusia. Apa yang kita kerjakan sekarang, bermasalah dengan orang, kemudian memutuskan hubungan rahim gara-gara permasalahan dunia. Selesaikan itu Pak, karena nggak akan manfaat. Yang paling utama adalah kehidupan setelah kematian. Perhatikan, ketika kita mati, nyawa kita dicabut. Kalau kita orang beriman dan orang soleh, tidak sekedip mata, maka itu langsung dikafani dengan kain kafan dari surga. Langsung ruhnya diangkat, dan juga ruhnya diangkat ke langit. Sampai ke langit 7, kemudian Allah katakan, kembalikan hambaku ke dalam jasadnya di dunia, di alam barzakh. Kemudian setelah itu ada fitnatul qabr, ada pertanyaan dalam kubur oleh Munkar dan Nakir. Siapa yang bisa jawab? Diluaskan rezekinya, perhatikan, diluaskan rezekinya, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga untuknya, dan dia di dalam kubur. Jadi sebenarnya orang sudah tahu saya ini penghuni surga atau tidak saat dia dalam kubur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afrishu lahu ilal jannah. Bentangkan permadani untuknya menuju surga. Maka ketika dibukakan pintu-pintu surga di dalam kuburnya, bau surga masuk ke dalam kuburnya. Lalu dia berdoa, ya Rabbi ajil qiyamas sa'ah, wahai Rabbku, segerakan, bangkitkan hari kiamat. Aku ingin ketemu lagi dengan istriku, dengan anak-anakku, dengan orang tua. Kata Allah, belum saatnya. Dan ingat Pak, kehidupan di alam barzakh lebih lama daripada di dunia. Saya yang pernah ngaji sama saya harap setelah ini yang pernah berseteru dengan rahimnya saling memaafkan meskipun kita benar. Minta maaflah. Gak ada manfaatnya, wallahi gak ada manfaat. Gak manfaat saat dikubur, tidak manfaat. Yang pernah ngaji sama saya harus dekat dengan rahimnya, agar nanti di akhirat benar-benar bermanfaat untuknya. Kemudian setelah itu dibangkitkan dia dari kiamat. Tiupan sangkakala pertama diwafatkan manusia, tiupan sangkakala kedua setelah 40 tahun dibangkitkan manusia, kemudian digiring ke padang mahsyar, didekatkan matahari. Kita digiring dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai pakaian, buhman, tidak bawa apa-apa. Saat itu ada yang tenggelam dengan keringatnya, saat itu ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai pinggang, sesuai dengan amalnya. Saat itu ada orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naungan pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada hisab, ada timbangan, ada buku catatan amal, ada air telaga Rasulullah SAW. Lalu jalan di atas sirat. Sirat itu bagaimana sih Pak? Jembatan di atas neraka jahanam yang lebih tipis dari rambut, dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, lebih tajam dari rambut dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, yang licin menggelincirkan hadis riwayat Muslim, yang gelap hadis riwayat Muslim, yang di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan mengait. Makanya ada yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik. Ada yang tidak selamat, diambil oleh besi bengkok tersebut dan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat. Saat itu nggak ada Pak manfaat. Kita marah-marahan sama kakak, marah-marahan sama paman, marah-marahan sama adik, gara-gara harta waris. Nggak ada manfaat. Kemudian setelah selamat, orang tersebut mengatakan alhamdulillah alladzi najjani mik, sambil dia melihat segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Belum selesai itu urusan. Dia akan naik nanti ke kontorah namanya. Ini sirat, kemudian ada kontorah. Kontorah adalah jembatan kecil antara surga dan neraka. Disitulah terjadi qisas. Semua kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain dibersihkan sebersih-bersih, termasuk hutang, termasuk ghibah. Yang menzalimi akan membayar kezalimannya dengan pahala. Yang terzalimi akan dibayar kezalimannya dengan pahala. Sampai benar-benar bersih, baru dia masuk surga. Jadi ke surga itu benar-benar orang sudah bersih sebersih-bersihnya. Jadi ada dua istilah tadi apa? Sirat
kemudian apa Pak? Qantarah. Sirat, kemudian apa? Qantarah. Qantarah ini jembatan kecil yang di situ kezaliman. Bahkan Pak, perhatikan, hati-hati. Makanya saya katakan tadi, jangan sedikit-sedikit. Ini kita kan karena melihat media sosial akhirnya kelahi tengah jalan, kemudian sabet sana tengah jalan. Jangan urusan darah dengan manusia, enggak boleh Pak. Jangan pernah urusan darah dengan manusia. Niscaya hisab kita akan mudah, ringan. Sebesar apapun dosa kita selain kesyirikan, jangan pernah dengan urusan darah dengan manusia. Bahkan nanti di kambing yang patah tanduknya akan didatangkan dan minta didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya. Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana. Kambing yang patah tanduknya minta didatangkan dengan kambing yang mematahkan tanduknya. Hatta yuqtas min, sampai diambil qisas darinya. Gak ada kezaliman. Konsep pengadilan Allah di hari kiamat tidak ada kezaliman sedikit pun. Maka Pak, selesaikan di dunia kezaliman kita. Selesaikan di dunia. Karena itu nanti akan memudahkan kita nanti saat di qantarah. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pas jam 9 tidak terasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya bisa bersyukur bisa datang pertama kali ke BRCB dan Braukol di Brau. Saya dapat berita ini dari Said Pama di Lahat. Ya, saya bilang Pama mana yang belum saya datangi nih? Brau Ustaz katanya. Alhamdulillah dapat undangan dari Brau. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam majelis-majelis ilmu yang lain. Kalau tidak bertemu, saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu Pak, niatkan di dalam hati tidak ada kehidupan hakiki kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dengan segala macam kemewahan yang kita dapatkan hanya sementara, kita hanya hidup di dalamnya 60-70 tidak lebih daripada itu. Tetapi yang harus kita perjuangkan sebenar-benarnya adalah kehidupan akhirat kita. Rasulullah SAW ketika mengangkat batu di pundak beliau yang mulia penuh dengan debu, ketika membangun Masjid Nabawi beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para pejabat, para manajer, deputi dan seterusnya, dan juga kepada para pegawai, kawan-kawan sekalian. Semoga harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Afiat bukan hanya keselamatan, kenyamanan, ketenangan hati. Karena ingat Pak, baik-baik, salah satu tentara Allah yang paling besar bagi manusia adalah rasa sedih dan gelisah. Dan di zaman sekarang rasa sedih dan gelisah itu sering menghinggapi kita. Apa sebabnya Pak? Karena kita main media sosial. Melihat orang umur 19 tahun sudah punya 100 miliar. Saya umur 25 tahun belum punya. Sedih, cemas. Melihat orang umur 20 tahun sudah nikah. 30 tahun sudah berkarat belum nikah-nikah. Kan cemas, astagfirullah. Ya, semoga bermanfaat dan saya senang sekali karena perhatian luar biasa dari para jamaah sekalian dan juga para pengurus. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.